Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, pada video kali ini saya akan membahas terkait tema pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai konsep pengukuran, penilaian, evaluasi, dan penerapan pembelajaran, serta asesmen dalam kurikulum merdeka. Adapun pokok pembahasan dalam tema ini yaitu terdiri dari 4 pokok pembahasan. Pembahasan pertama, pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Dalam pengembangan tes hasil belajar, itu terdapat langkah-langkah yang perlu ditempuh. Di antaranya, langkah pertama, pembuatan tabel spesifikasi, di mana dalam tabel ini memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi. Adapun langkah-langkah dalam menyusun tabel spesifikasi, di antaranya menentukan pokok bahasan atau materi pelajaran dengan prosentasenya pada masing-masing materi. Menetapkan jumlah total soal yang akan disusun, menetapkan level aspek tingkah laku yang ingin diukur, serta menetapkan jumlah soal pada masing-masing level. Langkah yang kedua, merumuskan indikator. Setelah pembuatan tabel spesifikasi, selanjutnya guru merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing materi pelajaran. Adapun indikator yang dirumuskan harus menggambarkan level kognitif. Langkah yang ketiga, merumuskan soal. Tujuan dari merumuskan soal ini untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, baik dalam bentuk tes objektif maupun tes isai. Langkah berikutnya, melakukan uji coba soal, melakukan analisis butir soal, memperbaiki soal, melaksanakan tes, serta menafsirkan hasil tes. Berikutnya adalah analisis hasil tes belajar. Dalam menganalisis hasil tes belajar, itu terdapat beberapa teknik analisis yang bisa kita gunakan, yaitu baik secara statistik maupun non-statistik. Adapun pendekatan statistik dalam teknik analisis ini, di antara cara-caranya, yang pertama, analisis tingkat kesukaran, yaitu tingkat seberapa besar soal tersebut dijawab benar oleh siswa. Yang kedua, analisis daya pembeda soal, yakni kemampuan soal dalam membedakan antara mana siswa yang nilainya tinggi dengan siswa yang nilainya rendah. Yang ketiga, analisis pola jawaban soal. Yang keempat, analisis validitas tes yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Dan yang terakhir, analisis reliabilitas tes. Dalam analisis ini terdapat 3 cara untuk mencarinya, di antaranya tes ulang, tes paralel, dan tes belah dua. Selanjutnya, pengolahan nilai hasil belajar. Dalam pengolahan nilai hasil belajar, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes analisis reliabilitas tes, dan pemberian skor serta nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Pembahasan yang terakhir, pelaksanaan program tindak lanjut. Di antara pelaksanaan program tindak lanjut, yakni yang pertama, program remedial, merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang menunjukkan kegagalannya dalam mencapai KKM. Yang kedua, program pengayaan, yaitu pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Adapun langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan siswa dan memberikan treatment pembelajaran pengayaan adalah seperti belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema, serta pemadatan kurikulum. Baik, itulah pembahasan terkait tema pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah dalam video ini. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.